Saya kenal ini, eh, boleh saya tanya, ada di sini Miss Yuni dari Nanyang. Boleh unmute? Pertanyaannya, apa yang diharapkan dari mengikuti guest lecture ini kira-kira? Sile, bisa unmute? Hai, Ah, halo. Ya, halo. You ya can saya speak in Yuni English dari Sekolah or Nanyang. okay. Ha-ha. Eh, ya harapannya dari seminar ini atau lecture ini, we will get something beneficial to apply in our life lah gitu, for Hmm. our kids, for our students. Oke, Miss Yuni ini ya teacher ya. Ya, I'm a Eh, teacher. Ada anak kecil juga yang memang anak usia di Eh, iya, saya punya anak 8 tahun. 8 tahun. Oke. Ha-ha. Secara konsep internasional kita mengenal anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun ya. Oke, Baik, terima kasih. Berikutnya di sama-sama. sini kita minta salah satu ayah ya, kalau tadi Bunda, kita minta Yanda juga, Yanda Amiro. Kira-kira ekspektasi mengikuti guest lecture ini apa nih? Waduh, kena juga saya. Baik, terima kasih. Benar juga. Ya, Mudah-mudahan saya sebagai seorang ayah ya di sini ya. nantinya bisa mendapatkan pengalaman yang baru mungkin dari webinar ini yang bisa diterapkan. Karena kebetulan saya juga punya anak yang berusia 6 tahun. Jadi masih kategori Anak anak usia usia. dini. Iya. Betul, betul. Oke. Terima Very kasih. good. Very good. Thank you. Terima kasih. Kemudian dari mahasiswa yang mungkin nanti kalau tidak jadi biksu atau biksuni, ada Lady Parita. Kira-kira ekspektasinya apa mengikuti topik, khususnya topik pada kesempatan ini nih? Iya, Pak. Yes. Kalau dari saya sendiri itu harapannya kan pertama karena mengikuti kajian mata kuliah kajian kurikulum. Mhm. Dan untuk yang kedua kan ini topiknya itu kan tentang perkembangan emosional dan sosial. Harapan saya ketika saya menjadi guru nanti, semoga saya bisa mengerti gitu dan memahami emosional dan sosial yang terjadi pada anak didik saya gitu, Pak. Oke. Yang laki-laki ini, terakhir saya minta tanggapannya, apa harapan dari mengikuti 2 jam ke depan guest lecture ini dari Hanto. Saya tengok ini ada Hanto nih. Harapan saya mengikuti webinar ini yaitu yang pertama karena tuntutan dari mata kuliah kajian kurikulum, yang kedua supaya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi siswa-siswa yang nantinya memiliki karakter yang berbeda. Seperti itu, Pak. Oke, thank you, thank you. Beri applause, virtual applause untuk Bapak Ibu teman-teman tadi yang sudah memberikan pandangannya, harapan setelah mengikuti ini, apa yang ingin digali ya dari mengikuti topik spesifik ini ya. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan sebagai host di sini akan memperkenalkan profil. Kelihatan tidak ini? Agak kecil ya. Kelihatan. Kelihatan ya, tapi agak kecil ya. Beliau bernama Novita Lestari, BACS, itu adalah pendidikan yang diperoleh ya dari di saya kecil sekali. Ya. Beliau memperoleh gelar pendidikannya yang pertama itu dari Diploma in Early Childhood Education and Care. Jadi tepat sekali topik guest lecture pada kesempatan ini. We call Miss Novita come join and share with us karena basis dari pendidikannya, kemudian juga work placement-nya itu sangat luar biasa ya. Nanti kita akan bincang-bincang. Kemudian beliau juga menyelesaikan S1 bachelornya itu di Early Childhood Studies di Monash ya, Monash University Australia. Kemudian Master of Education di Monash University juga.
dan beliau dalam teknologi pikiran atau yang berhubungan dengan psikologi begitu, beliau menyelesaikan studi certified scientific EEG ya dan clinical hypnotherapy dari Adi Wijaya Gunawan Institute of Mind Technology ya. She is an educational practitioner who is dedicated to share knowledge about children. Nanti bisa dilihat teman-teman, saya kasih YouTube-nya juga, sangat luar biasa sekali, membahas tentang bagaimana sharing knowledge beliau ini tentang parenting ya. Salah satunya kalau saya bicara parenting dari sudut pandang apa namanya ilmu dan norma atau norma keagamaan, misalnya beliau lebih general lagi. Beliau berharap ya, she hopes that all of us can embrace our rules of guide our children, buat Bapak Ibu yang sudah punya anak atau calon guru, as right and create a generation with good character ya. Dan posisi beliau pekerjaan sekarang di kindergarten principals, kepala sekolah di Nanyang Tzuhui School, Medan. Kemudian juga tentu pengalaman sebagai teacher, kindergarten teacher, Nanyang Tzuhui School, dan early childhood caregiver, Only About Children Child Care Center Australia. Baik Bapak Ibu, itu kita punya narasumber yang akan berbicara pada kesempatan ini, dan sebagai pemantik Bapak Ibu kita semua khususnya yang guru nih ya, kita punya peraturan pemerintah. Kenapa ini dibilang integrasi? Nanti kita akan bahas dengan Miss Novita ya, integrasi, karena di sini kita punya yang namanya STPPA. Beliau juga tanya kepada saya, STPPA itu apa? Di sini kalau di anak usia dini itu ada 5 standar ya, tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, kalau di situ, kalau di luar negeri itu namanya apa gitu ya. Nah, kita ingin tahu juga apakah persis sama seperti ini. Kalau di kita itu yang terbaru ini ya, kemarin saya menjadi salah satu reviewer ya, itu namanya ada 5 ini: nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Ingat ya, di garis bawahi di sini namanya sosial emosional. Nanti kita tanya. Dan ini menjadi perdebatan juga kemarin ketika saya review STPPA ini ya, apakah emosional dulu atau sosial dan suara apa itu? Di mute. Oke. Ya, baik. Kemudian bagaimana stimulasi emosional dan sosial yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik, langsung saja kita beri applause, kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Miss Novita Lestari. Welcome. Selamat datang di komunitas kita, komunitas belajar yang luar biasa sekali SACC ini, Staben Sriwijaya yang mengadakan Miss Novita. How was your lunch? Okay, hi. It was great. Great. Okay. Yeah. Halo semuanya. I'm going to mix my language. Yeah, you can boleh. Speak like Malaysian people or apa Singaporean people like that. You can. Anyways, yang manapun boleh lah. Yang penting mengerti aja. Kalau nggak mengerti boleh tanya. Nanti kita sharing ya. Maksudnya nanti kita ada tanya jawab kalau misalnya kurang paham ya dari teman-teman semua. Baik, kita bicaranya nanti dari ini ya, Miss Novita, dari yang general dulu sebelum nanti Miss memberikan materi sekitar 15-20 menit. Kalau pengalaman Miss Novita nih, kita talks, ini kan talks ya. Pengalaman Miss Novita yang dari diplomanya juga dari Australia ya? Benar. Di childhood ya. Oke. Diplomanya dari Australia di early childhood, kemudian bachelornya, berarti 2 kali dong begitu ya? Waktu dapat gelar yang pertama di diploma, kalau di kita di sini kan sarjana muda ya namanya ya. Oh, oke. Ya di sini kita kalau nggak salah itu tidak nulis di skripsi ya. Kalau teman-teman di sini kan habis nulis skripsi, mereka misalnya di pendidikan menjadi gelarnya SPD gitu, sarjana pendidikan, Bachelor of Education like that. Oke. Itu harus skripsi.
Nah, itu bedanya apa antara diplomanya Miss Novita dengan yang kan ada dua tadi dituliskan. Ya, kalau yang diploma itu dia kayak perantara kayak college, perantara sebelum masuk ke universitas. I see. Ya, jadi itu lebih ke penjuruan ya biasanya bahasa Indonesianya. Iya. Jadi di diploma itu is like pemanasan to learn about children, to know about them, dan lebih banyak prakteknya. Jadi tidak ada skripsi or itu, there's nothing like that. So basically it's more hands-on experience. Dan setiap semester kita tetap dikirim ke childcare center. Yes. Ini bisa jadi ini ya, jadi apa namanya salah satu masukan buat pengelola tinggi. Karena di sini juga ada dosen nih, saya lihat kemarin yang mendaftar dari dokter PAUD Indonesia yang kita share kemarin, ada yang juga mendaftar ya. Jadi di situ ada langsung dimasukin, dicemplungin istilahnya. Tapi cuma 3 minggu, around 3 weeks. Di akhir ini kayak ujiannya gitu loh. Jadi nanti kita ke sekolah itu, nanti assessor come and see how we interact with the students, how we plan for the students, dan banyak paperwork-nya sih. Observation, and then write the jotting tahu ya? Ada nggak? Jadi di sana itu sistem penilaiannya itu kita buat karangan mengenai anak. Kayak esai seperti itu, esai tahu ya? Essay tahu, tapi dia bukan seperti essay. Jadi, for example, we plan painting for them. Nah, kita take pictures for the painting. Nah, nanti kita taruh pictures-nya dan ada deskripsinya. This child is doing painting. The way he hold the pen is using a pincer graphs or something like that. So it mean you do like observation, observe them when they paint some artwork like that. Is yes, that? We observe them, and then we put it into words. Itu yang jadi hasil kayak report card mereka itu dari sini. Jadi dia kayak ada satu buku nanti at the end of the year, everything is about the children's story in the childcare center or in the school. They don't have school actually, they have a childcare center. Kalau kita kan jadi formal school ya, kalau TK kayak gini seperti yang Miss sekarang sebagai kepala sekolah gitu ya. Kita juga ada daycare sih sebenarnya. Kita juga di Indonesia itu ada daycare, tapi juga seperti itu ya. Nah, kalau secara umum kurikulum nih, kalau bicara kurikulum tadi, kurikulum pendidikan tinggi ya yang Miss Novita rasakan ya, studi di abroad gitu ya. Kalau di sekolahnya itu seperti apa? Ke sana enggak? Kan Miss Novita juga sampai di magister gitu ya, pasti juga mungkin belajar secara kurikulumnya secara general gitu. Itu seperti apa kalau Miss Novita lihat? So basically kurikulum itu, if I see secara kasat mata itu, every country have their own curriculum and it's good in their own way. Right? Jadi kurikulumnya itu yang untuk PAUD-nya, mereka ada buku namanya Earliest Learning Framework. So they have a framework yang tadi kayak Romo tunjukkan, yang singkatannya itu apa tadi? STPPA. STPPA. Jadi in English, what is in English? You call? STPPA? Milestone, is it milestone? Milestone, ya. I'm not sure if we are talking the same thing. Milestone itu adalah tahap pencapaian pada usia tertentu. Kayak tujuannya lah. Kalau Earliest Learning Framework itu dokumen negara untuk satu Australia, they use that as the pedoman. It's beautifully written. Can I show you? Yeah, you can show after this. We talk much a little bit talk. Sure. For general to the specific one, then we can learn about it.
they don't have calistung itu nggak harus. Nggak harus. Ini maksudnya apa nih nggak harus? Kalau di Indonesia itu nggak bisa calistung, Miss Novi, ya itu TK-mu itu dianggap tidak berkualitas gitu. Ya, Kalau benar. di sini gimana ceritanya? Benar. Nah, sebelum saya bahas mengenai kurikulum ini, saya pengen tanya audience. Tanya audience ya, boleh ditulis di kolom chat. Menurut Anda semua, which curriculum is better? Dalam negeri atau luar negeri? Based on your knowledge, based on your understanding so far. Ayo, Bapak Ibu semua. Teman-teman mahasiswa, silakan. Dalam negeri atau luar negeri, dan kenapa? Suka yang dalam negeri? Oh, suka. Ini sudah bicara like and dislike jadinya. Pertanyaannya adalah better ya. Menurutmu? Which one is better? Do you think which one is better? And why? Kalau teman-teman mahasiswa, maksudnya mahasiswa yang saya ajar yang sekarang ini ada sekitar 60-80 kali ya. Itu malah sekarang ini kita pengen tahu nih komparatifnya itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah pernah tahu nih kira-kira. Oh, mungkin nih langsung saja nih saya tanya yang dari Nanyangnya boleh nih. Kira-kira langsung ditembak ini langsung aja dia nanya ke audiens gitu kan. Saya tembak balik ini. Ini Sir Herman teacher bukan? Teacher? In early childhood, is it? No? Not really. Who? Nggak mesti early childhood sih ya? Ya nggak mesti sih. Nggak Kan mesti. kita kan. Bicara umum dulu nih, dari umum dulu. Okay. Mr. Herman? Okay. Yes. Yes. You can share with us. Mana orangnya ini? Menurut pengalaman saya di Indonesia karena belum tahu kurikulum yang di luar bagaimana begitu. Oh, jadi belum tahu kurikulum yang di luar bagaimana ya. Wah, ini kepala sekolahnya mesti ditanyain nanti. Nah, tapi kita bicara integration karena ini nanti kita ada bicara tentang apa namanya integration yang sudah pastinya dilakukan ya oleh Miss Novita ini ya seperti apa. I prefer saya bacakan ya Miss Novita. Pertama Edi Nanya dari Nanya overseas karena struktur kurikulum lebih ke praktek. Really di kita vokasi lebih ke praktek itu Sir Edi. Kemudian ini ada Julie dari TK Metria. I prefer child oriented curriculum diversified maksudnya apa nih? International approach combined with local curriculum. Oke. Ini ada, mungkin nanti langsung ngomong aja kali ya. Miss Julie ini ibu-ibu atau ayah atau ibu nih? Wei? Halo? 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 Suara saya jelas? Yang keputus ini siapa ini? Saya atau Miss Novita? Anyone here? Suara Bapak jelas, Pak. Oh, suara saya malah jelas ya. Oke. Miss Novitanya nggak ada, Pak. Miss Novita keluar ya. Oke. Kita tunggu Miss Novita sambil apa? Saya bacakan. Miss Julie ya. Julie mana? Miss Julie.
Miss Julie, kita dengarkan Miss Julie mungkin punya pengalaman ini. Kenapa beliau memilih I prefer child oriented curriculum diverse. Bantu saya co-host, Pak hostnya dilihat Miss Novitanya sudah masuk apa belum, langsung dijadikan co-host. Miss Julie, mana orangnya? Miss atau ayah nih? Oke, kalau enggak Ibu Yuvita Rahmi dulu. Ibu Yuvita, tolong unmute. Miss Yuvita. Ya, siang Mas. Ya, ini dari mana nih? Saya Bogor Mas. Dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor, oke. Guru atau dosen? Asesor PAUD Mas. Wih, mantap. Dari Banpaud PNF ya? Mahasiswa ya? Atau ex-mahasiswa? Wah, dari UNJ juga bukan? Bukan, UIK. UIK, oke. Ya. Gimana nih pendapatnya? Kami kebetulan pernah membahas perbandingan kurikulum ya. Tapi karena di teknologi pendidikan yang lebih diangkat strukturnya, kalau lebih prefer semua ada lebih kurang, maksudnya untuk penggunaan kurikulum nasional, mungkin untuk pembentukan karakternya kami lebih cenderung ke situ menggunakan nasional. Tapi pada saat di proses pembelajaran dan apresiasi ataupun reward dari hasil, maksudnya melihat di proses itu kami cenderung lebih prefer ya, lebih melihat bahwa kurikulum internasional itu lebih memanusiakan anak-anak gitu. Karena mereka lebih melihat memang proses seperti yang tadi Miss Novita sampaikan. Kalau pemahaman kami di TP yang disampaikan Miss Novita itu teknik dokumentasi, di mana yang dilihat tuh betul-betul proses anak-anak, kita capture ya, kita foto, kemudian apa yang mereka lakukan tuh kita lihat, cuman rujukannya kita pakai STPPA gitu ya. Kalau saya lihat di waktu itu kita menggalinya tuh kan memang dari Norway juga, Australia juga ada, mereka memang menggunakan buku panduan yang untuk melihat proses-proses dari setiap tahapan usia anak gitu. Jadi di situ ada, kalau kita mau kemana kurikulumnya, lebih prefer abroad atau nasional, tinggal kita lihat di mana. Tapi kalau dari proses pembelajaran saya lebih prefer yang luar negeri. Luar negeri ya, karena lebih prosesnya mereka benar-benar melihat proses belajarnya gitu, mengapresiasi, mendrill, mengarahkan, terus menggali potensinya itu lebih terukur, terstruktur, dan assessment-nya itu lebih lebih jelas ya. Kalau di kurikulum nasional hanya disebutkan teknik, tapi how-nya itu tidak terlalu dijelaskan, jadi tergantung interpretasi dari guru itu sendiri. Gitu. Ya, bisa jadi dari guest lecture kita ini kita bisa beri masukan nih, karena saya kebetulan juga sebagai salah satu reviewer ya di kurikulum kita yang baru nanti, khususnya saya di tim STPPA nanti ya. Thank you, ini menjadi masukan juga terkait dengan kurikulum ya, kita bicara kurikulum tadi. Nah, oke. Satu lagi terima kasih buat Miss Yuvita, kita berikan applause, virtual applause buat Miss Yuvita, terima kasih sudah berbagi sambil kita menunggu Miss Novita. Miss Novita kalau sudah ready, ya sambil mendengarkan ya, saya minta satu lagi yang ngomong Santi Dewi, Miss Santi Dewi dari SDS Pelopor. Wah, kita dari seluruh Indonesia ini. Miss Santi Dewi ada, tolong aktifkan video dan ya, Romo. Ya, silakan Miss Santi Dewi. Kalau kita membandingkan itu agak sulit karena kita sama-sama belum paham yang di luar negeri itu kurikulumnya bagaimana. Bagaimana membandingkan sesuatu yang sama sekali kita tidak tahu. Kita cuma tahu punya kita, gitu kan. Nah, lalu kalau saya rasa kurikulum kita itu belum pas karena tiap kali ganti menteri ganti kurikulum. Ya, karena kita bingung juga kan, sudah belum begitu paham dengan kurikulum yang baru, tiba-tiba sudah saya kabar kurikulum paradigma baru. Ya, 2020 itu udah mau ganti lagi kita yang berarti yang ke-13 kemarin revisi lagi.
Nah, sepertinya memang kita punya belum oke banget, maka tiap kali ganti. Ya. Jadi kurikulum tuh kayaknya tergantung targetnya apa. Pada masa itu targetnya apa. Jadi lebih titik beratkan ke poin mana. Kalau seandainya, kalau yang saya pelajari memang kurikulum tuh di Indonesia udah berkali-kali ganti, tergantung apa yang dititik beratkan. Lebih ke sini kah? Maka di poin yang itu yang lebih banyak. Sekarang kan banyak lebih ke penilaian sikap segala macam, maka dititik beratkan di situ. Jadi tergantung dari apa yang ingin ditargetkan. Ya, baik. Baik, terima kasih. Saya tidak berani membocorkan, tetapi tidak berani membocorkan nama kurikulum yang akan bukan dirubah sebenarnya ya, disebutnya saat ini itu masih disempurnakan ya, karena itu dokumen negara, jadi saya tidak bermaksud ini, cuman sebagai saya berbicara sebagai apa namanya pemantik saja bahwa dari PP tadi, peraturan pemerintah itu tadi, kita punya khususnya di anak usia dini ada 5 itu, nah itu yang sedang kita kerjakan ya, jadi bukan apa namanya saya tidak membocorkan dokumen rahasia, nanti takut saya malah ditangkap gitu ya. Ya, jadi itu bukan satu perubahan yang seperti apa ya, saya pikir penyempurnaan ya. Nah, makanya itu kemarin ada uji publik dan review gitu. Satu lagi ya Miss Novita, kita minta pendapat ini kalau tadi dari bunda-bunda ini, kita minta Ayah Edi. Ayah Edi. Selamat siang juga Bu Darlinda. Ayah Edi bisa ngomong, punya pengalaman nggak tuh? Mungkin punya pengalaman karena ngomongnya beliau katakan di chatting tadi kurikulum dalam negeri terlalu banyak yang harus dikuasai. Punya pengalaman begitu Ayah Edi? Ada orangnya sebelum nanti mungkin Bu Darlinda ya mau bicara ya? Iya, pengalaman sih dari murid ya, dari murid yang sudah melanjutkan studi ke luar negeri gitu. Jadi mereka dari kurikulum mereka itu kan lebih apa fokus, ya, gitu sih. Oke, baik. Kalau kita kan banyak yang mau dikuasai sih. Banyak yang dikuasai. Dari kan kalau misalnya dari perguruan tinggi aja kita butuh 4 tahun untuk lulus. Kalau di luar negeri, saya kira 3 tahun udah bisa lulus dengan bachelor. Oke. Kalau di Indonesia sendiri rata-rata kan 4 tahun. Dari situ kan bisa secara logika sih bahwa banyak sih yang mau dikuasai gitu. Oke, thank you Ayah Edi. Bunda Darlinda, mungkin dari mana Bun? Saya dari TK Rasido Jannah. Di mana tuh? Di Bandar Lampung. Oke, jauh. Gua dari Riau, tadi ya Medan, Riau, Lampung. Wah, kita banyak sekali nih. Maaf, saya baru gabung ini. Iya. Ya, kira-kira apa yang ingin disampaikan terkait dengan kurikulum? Pertanyaan dari Miss Novita tadi. Menurut Bunda, yang mana nih yang lebih baik? Kurikulum dari luar negeri, kalau Bunda punya pengalaman, atau dari dalam negeri nih? Iya, jadi begini. Kita bicara ini kan tentunya kalau kita langsung mengadopsi itu kan tidak mungkin ya, karena kita berada di bumi Indonesia ini. Ya. Jadi walaupun bagaimana filosofi kita kan tetap di negara ini gitu. Hanya saja sekarang kita lihat mungkin perlu yang kita sekarang ini, kalau sekarang ini kan 4.0 ya sekarang ini. Jadi misalnya tentang pembelajaran coding ya. Nah, ini saya kira perlu kita masukkan, kita mengadopsi dari luar, tetapi terbatas yang pada IT, karena kita tidak bisa mungkirin guru-guru PAUD kita sekarang ini kita sangat lemah tentang IT kita. Ya, jadi mungkin kalau untuk semuanya, saya kira 6 kecerdasan, 6 pokok itu kognitif, seni dan segala macam, saya kira sudah cukup lah ya, guru-guru kita sudah ini. Ya. Hanya mungkin perlu kita mengadopsi yang dari luar tentang IT-nya, karena kita tidak bisa menghindar dari ini, Pak, karena zaman sekarang ini kan kita sudah mengalami aja pada waktu pandemi kan daring-daring terus. Betul. Nah, kalau saya lihat Pak, daring ini
guru-guru ini tidak menguasai untuk IT ini karena begini, mereka memindahkan sistem pembelajaran kelas ke dalam daring. Jadi anak-anak disuruh kasih tugas. Padahal guru harus bisa membangkitkan misalnya melalui WA, tetapi WA yang pembelajaran ya yang bisa nyambung lah. Nah itu yang saya kira untuk guru-guru kita PAUD di Indonesia ini kita yang masih agak kurang, dan mungkin kalau itu ada dari kita bisa mengadopsi, saya kira itu sajalah. Oke. Terima kasih Pak, itu saja. Baik, terima kasih atas pendapatnya Ibu sebagai praktisi juga. Kita kaya sekali ya hari ini, begitu luar biasa. Baik, terima kasih. Langsung saja Miss Novita, times and screen for you. Oke, sangat menarik ya. The input from different perspective. Nah, yang saya bisa share adalah kalau dulu pas di Australia, saya memang belajar mengenai how to make a plan for the students, and then we menerapkan, then we observe it and write it down. So we can see the child's growth. Itu salah satu how to make us still in the curriculum itu adalah mereka kan ada dokumen negara. Jadi dari kita punya observation, we need to check the document. Dari observation kita udah men-checklist which point gitu loh yang di dokumen dari ini, right? Is it common here also? Yeah. Yes, it's very common here. Nah, kurikulum yang saya perhatikan, di manapun kurikulumnya itu, dia selalu begitu. Kita fokus cari ke activities for the students, baru kita cocokkan dengan dokumen negara. Excuse me, sorry. Yes, get muted. Jadi setelah kita do the planning and everything, baru kita cocokkan dengan dokumen negara. Nah, ini nggak hanya di Indonesia, tetapi juga di Australia. Now, the thing is, I find a weakness in here. What is that? Now the question is, if we use that method, how can we be sure by the end of the year we have done all of these checklists? We can't, karena kita selalu fokus ke activity-nya. Dan kalau the way I see it, dulu di Nanyang juga begitu, awal-awalnya itu semua seluruh Indonesia pasti calistung. Yes. Kalau nggak bisa bahasa tulis hitung, this is not a good school. Right? Dan cara mengajar calistung itu adalah ya pakai buku. Dan karena nggak tahu mau ngajarin apa lagi, kita forces 1, 2, 3, ABC itu semua lah. Dan kita clear with our goal, by the end harus bisa baca, harus bisa ini. That is for calistung. Tapi untuk perkembangan yang lain, we have no idea whatsoever. Karena dari zaman dahulu kita diajarkan begitu juga. Ini tiba-tiba keluar motorik lah, kreativitas lah, dan all teachers like, what is this? Right? Nah, jadi saya lihat transisinya sekarang adalah apalagi sekolah-sekolah di TK di Medan, tempat taman bermain begitulah. The school is very beautiful. The setup is very nice. The activity is very beautiful. Cantik cuttingannya, cantik printannya, cantik baraknya untuk TK itu mahal-mahal, itu tebel-tebel pun ada. It's so beautiful, but tidak sesuai umur. Karena mereka fokusnya ke activity. Ada loh di sini salah satu TK, umur 3 tahun udah harus bisa 1 sampai 100. Wow. So it doesn't make sense. Nah, perkembangan anak itu apalagi PAUD biasanya itu tercampur aduk. Pokoknya I don't know what happened 0 to 5 years old. By the end of 5, I want this child to be able to write, read, and count. We only know that. Jadi apa yang terjadi adalah umur 3 kita udah forsir 1 sampai 100 ya, 1 sampai 100 misalnya. But if we pay attention, if we know the sequence, we start building it up slowly by
step by step. Umur 3 tahun 1 sampai 5 dulu boleh. Ya. Nanti setelah 1 bulan 5 sampai 10. So it's build up. Ini kalau misalnya di gross motor, anak baru mau belajar merangkak, sudah dipaksa harus jalan dulu. Ya. Mau jatuh berapa kali pun doesn't care, yang penting sekarang praktis jalan. Right? So salah satu kelemahannya itu di kurikulum yang focus on the activity, there's no guarantee by the end of the year we've done all of these checklists that is expected. Nah, the twist is kalau guru-guru bisa melihat sudut pandang yang berbeda adalah you see your checklist, you be clear with the checklist, and then you put it into activities. Nah, kalau bedanya guru-guru yang pro sama yang baru belajar itu adalah dari checklist ini one milestone, we call it milestone. Yeah. One milestone, we create one activities. Itu guru-guru yang baru belajar. Guru yang pro, we got 10 checklists and I do one activity to reach this. Okay, look like berbasis tema ya, tematik ya. Yes. Yeah. Nah, tapi ada banyak juga orang yang nggak ngerti maksudnya tema itu apa. Kebanyakan di PAUD, mereka berpikir, oh temanya kali ini mobil-mobilan. Jadi dekorasi kelasnya semua mobil-mobilan, so beautiful. Tapi di pelatihan, di pengajaran, they don't include cars that much. Kalau misalnya benar-benar ngerti tematik, with that thematic, with that theme, for example, transportation, I can teach them to read, to write, to count, the emotional, the social, the moral, and everything in one theme. Itu baru teachers. Yang lengkapnya ya. Oke, seperti tadi STPPA itu tadi. Baik, langsung saja Miss Novita, apa yang pada topik kita pada kesempatan ini, you can share your PowerPoint. Okay. Now, before I get into the PowerPoint, this PowerPoint is very interesting karena kita sudah melihat like there's some weakness in the curriculum ya, yang metode-metode begitu. Then we are so lucky we had our advisor. He has been doing things in Canada and he teach us, kita diajarin gimana caranya untuk we can make sure that our children is holistically developed secara keseluruhan. Kalau di Indonesia kebanyakan kognitifnya aja. Right? Sekarang memang udah mulai yang cantik-cantik lah, play and everything. Nah, I will share my screen. Okay. Ada? Yes, clear. Ada ya. Nah, ada next slide show. Apa pandangan Anda ketika melihat seorang anak didik? Yes. What do you see? Begitu melihat seorang anak didik, anak atau anak didik, what do you see? Kebanyakan ada orang tua yang nggak tahu, oh cantik kali ya, atau rambutnya panjang ya, oh matanya besar ya. This is common. Yes. Tapi for you, for all of us, what do we see? Right? Itu mungkin boleh I don't want waste more time, tapi ini harus dipikirkan. Ada kalau misalnya guru, oh yang penting dia bisa bilang sorry, yang penting dia bisa bilang say hi, menyapa. So there are many things, right? Now, in our school, there are 8 areas of development. Tadi PPA itu kan 5. PPA 5 ya. Tadinya 6, kalau yang di kurikulum yang lalu itu dia 6 ya. Ada seni satunya. Nah, seni itu kan sebenarnya include ke semua kemarin, mungkin masukan dari para ahli juga yang nyusun STPPA itu. Dari UI ya beberapa. Jadi yang seninya itu
ditanggalkan jadi yang 5 tadi itu kognitif. Okay, doesn't matter. Because whatever in early childhood itu semua berhubungan. Cuma how we try to separate them so we as a teacher bisa mengerti. Kalau gurunya sendiri nggak mengerti, the students will be confused, right? So what we do in our school in Nanyang ini ada 8. Pertama itu adalah spiritual. Spiritual di sini bukan religious. Okay. There's nothing to do with religion, but this is spiritual, to know oneself, to connect with oneself. Itu spiritual. The next one is motoric. This is common. Finger strength, gross motor, and everything. Yeah. The next one is intellectual. Nah, intellectual di sini it include everything that we are pro at, especially Indonesia. Calistung lah, bahasa lah, how to articulate words. Ini semua di intellectual, right? The next one is creativity. Creativity ini seni. Seni boleh termasuk seni tari, seni art and craft. Itu kan ada 2 macam ya. Yang stable, yang seni art and craft, and yang drama atau tarian. Ini bagian kreativitas. The next one is emotional. We'll talk about it. And social. And pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. This is the human value side. And the last one is the self-help skill. Kemandirian. Right? Ada 8 ya. Yes, jadi begitu kita melihat seorang anak, kita harus melihat ini. Dan kalau the twist ya, ini kan guru-guru TK sudah menggunakan sistem ini for few years now. Nah, jadi kita suka joking. Kalau mau cari pasangan atau pacar, check on this. Ada yang social emotional nggak lulus loh. Oke. Ada yang the nilai moralnya very bad. See, because we get used to it. So whenever we meet anybody, 8 ini udah di back in our mind. Yeah. So this is not only for children, but also for everybody. Even we use this 8 area of development until high school. Yes. Right? Okay. So, dan ini kalau misalnya dipecah-pecahkan bola-bola kecilnya itu, ini masih bisa dijabarkan. So it's quite wide. But I'm not going to talk about it now, but I'm going to talk about emotional and social. Kenapa ini dipisah? Kenapa ini bukan satu? Ya, itu pertanyaan tadi yang saya lemparkan di awal-awal, karena tadi di awal saya katakan, mengapa kalau kita karena jadi debate juga ini kemarin waktu kita nyusun STPPA atau milestone-nya CHAL ini kan. Jadi kalau di sini kan, kalau di peraturan pemerintah yang tadi saya tunjukin tentang standar nasional pendidikan itu, dia menjadi sosial emosional gitu. Walaupun sebenarnya teorinya juga bisa ada berapa. Ini mengapa nih di sini Miss Novita mengambil konsep yang lebih kepada sesuatu yang dipisah dan didahulukan emosional dulu. Apa benar emosionalnya dulu, baru sosialnya gitu, aspek perkembangan sosialnya gitu. Kita sebut dengan aspek ya. Yes. Yes. Okay. Yes, ini kita mulai dari emosional dulu. Right? Nanti kita lihat perbedaannya apa ya. So emosional itu berhubungan dengan diri sendiri. Sosial itu berhubungan dengan orang lain. Kalau kita berhubungan dengan diri sendiri aja tidak stabil, tidak positif, apalagi dengan berhubungan dengan orang lain. Right? Now, emosi itu hadir di dalam diri kita. Right? Waktu emosi ini hadir, it's between this emotion and us, bukan dengan orang lain. Orang lain bisa jadi trigger. Tapi the anger, the sadness, the happiness is come from within. Okay. Jadi emosi itu is related to ourselves. Now, when this emotion come, itu tergantung sama kita. Kita memberi izin untuk emosi itu hadir, dia hadir. Kalau kita tidak memberi izin, tidak usah hadir. Simple, right?
Nah, misalnya ini 3 scenario same. Anak ini diejek, tapi reaksinya beda-beda yang perempuan. Right? Sama seperti kita. Sama seperti kita kalau misalnya teman kita mengatakan kita gitulah. Tergantung reaksi apa yang kita mau keluarkan, tergantung emosi apa yang kita mau hadirkan. Is it like, I don't care? Atau kesel, pengen marah balik. Jadi ada satu kejadian lucu, di salah satu murid Nanyang, primary 3. Jadi di kelas itu ada satu anak yang usil sekali. Jadi dia suka kali gangguin temannya. Jadi temannya ini kesel kali sampai bilang sama guru, aku nggak mau lagi lah duduk sama teman ini. Nanti kalau udah duduk kan, mereka udah bolak-balik tease each other and everything. Yeah. Jadi begitu dipindah, yang suka gangguin ini duduk sama anak yang personality-nya different. Begitu dia di tease, this child is just like no reaction. Jadi yang anak ini jadi, what should I do now? Kok nggak ada balasannya gitu loh. So this is emotions. Emotion seharusnya tidak boleh bergantung dengan kondisi eksternal. It is between us and us only. Right? Nah, apabila emosi kita dipengaruhi kondisi eksternal all the time, itu artinya kita dibawa emosi kita. Right? Artinya kita menjadi budak dari emosi kita. Kita diperbudak tuh. Ya kan? Mau kesel tiba-tiba, mau happy tiba-tiba, mau apa tuh capek loh. Now, the thing is how we can change that. Kalau emosi kita tidak tergantung dengan kondisi eksternal, we become above our emotions. Kita ada pegangan, kita ada power to control it. Hey, it's not time to come out now. It's not necessary to feel angry or sad. Right? Nah, kalau ini yang terjadi adalah ini tadi di bawah ya. Kalau kita di atas emosi kita menjadi pemimpin atau penguasa dari emosi kita. So which one do you want to be? It's your choice. Right? Nah, ini yang kok nggak bisa. Oke, emosi itu ada 2. Emosi itu terbagi 2. Satu perasaan dan satu ekspresi. Right? When the emotion come, there are 2 things. Aspek emosi itu sendiri, rasa kesel, marah, itunya sendiri, dan ekspresinya. Emosi atau perasaan ini nggak pernah salah, dan ini dibutuhkan. Biasa kita bilang ke anak-anak, nggak boleh marah ya, nggak boleh begitu ya, nggak boleh begitu ya. Itu sebenarnya why? Kenapa nggak boleh? Emangnya nggak boleh merasa sedih, nggak boleh merasa happy, nggak boleh marah. Kalau nggak boleh, try to ask ourselves. Berapa sering kita marah? Berapa sering kita sedih? Why cannot? Emotion ini nggak pernah salah, right? The thing that needs to, ini yang perlu. Ekspresi itu bisa salah dan berakibat fatal jika tidak disadarin. So emotion is not wrong, but the expression of that emotion can be wrong. Dan ini yang perlu kita ajarkan ke anak-anak. Karena setiap kali anak-anak rewel, we want to just shut it as fast as we can. Itu artinya kita tidak menghargai emosi si anak. Yes, you're right. Right? So emosi atau perasaan ini untuk anak itu dia butuh pengakuan, acknowledgement, dan understanding. As simple as, I can see that you're sad. Contoh ya, Bapak Ibu yang udah ada pasangan atau apa, ini paling gampang. Kalau kita lagi marah perempuan misalnya, lagi marah, tapi tiba-tiba pasangan balik marah-marah, kamu kenapa sih? Kamu kok begini sih? Bla 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 bla. Itu apa kita nggak makin marah? Tapi kalau misalnya pasangan kita, I can see you are angry. Okay, what do you need? Do you need to rest? Do you need to drink? Are you hungry? Right? Pengakuan, acknowledgement of that emotion is the start of that understanding. Jadi untuk anak juga begitu. Begitu mereka sedih atau apa, just say, saya bisa melihat kamu lagi kesel ya. Kenapa kamu kesel? Atau kalau dia mau kesel, ya udah biarin kesel dulu.
Itu satu. The next one is the expression. Ini yang perlu dia arahkan. Oke, saya sadar kalau kamu marah. What do you want to do? Mau bernafas, atau mau minum air, atau mau pergi lari-lari, up to you. Tapi ekspresi dari emosi itu harus diajarkan. Ada anak yang udah kesel semua mau dilempar. Right? Keselnya nggak salah, lemparnya itu yang salah. Itu yang harus diarahkan. Tapi ini diarahkan jangan pas lagi marah ya. Itu nggak bisa. Ya. Nah, harus diajarkan dulu sebelumnya. Kalau lagi marah kita breathe in, breathe out, for example. Jadi begitu marah, I can see you angry. Should we do breathing in and breathing out together? Itu salah satu contoh. Ya, ini mungkin yang dalam konteks pembelajaran itu stimulasi emosional itu ya. Memberikan stimulasi terlebih dahulu. Jadi bukan yang Miss Novita tadi sampaikan, bukan pada saat ketika dia marahnya gitu kan ya. Coba bayangkan kalau kita lagi marah sama pasangan, dan tuh dia bilang, udah kamu bernafas dulu, kamu diam dulu, itu nggak makin marah, nggak bisa. Diajarkan dulu sebelumnya. Waktu kejadian diingatkan saja, right? So ini emosi, kita harus bantu anak memahami emosi yang hadir. Caranya adalah melabel emosi tersebut. We can say, oh you look angry, right? Jadi, karena kadang kita sebagai orang dewasa, waktu kita kesel atau marah, kita pun nggak ngerti kenapa kita marah. Pernah nggak? Bapak Ibu pernah nggak? Nanti ditanya, kamu kenapa marah? Nggak tahu lah. Pernah begitu? Nah, kita nggak pernah memahami emosi kita sendiri. Makanya tadi saya bilang emosi itu berhubungan dengan diri sendiri. Oke? Setelah kita sadar, saya lagi marah. Now, the next thing is, ekspresinya adalah ajarkan cara mengekspresikan dengan benar. For example, kamu lagi marah, kamu bisa tarik nafas, buang nafas, bisa minum air, bisa menghentakkan kaki di lantai, for example, right? Because they need to release that emotion. Release the emotion, yes, right. Yes. So, sering kali kita tidak memberi izin untuk anak merasakan emosinya. Is it yes or yes? Only yes. Yes. Karena begitu anak nangis atau apa, oh ya lihat ini, di distract. Kalau enggak, cukup ya, sudah ya, right? It's always like that. We don't allow them to feel. Pertanyaan saya kepada semua orang adalah kenapa? Why don't we let them? Karena kebanyakan orang tua atau guru mau cepet, mau singkatnya, nggak mau diganggu. Yeah. Right? But it's not fair. I'm telling you, it's not fair. Right? Kita harus beri anak ruang, kesempatan, dan pengertian untuk dapat memproses emosi mereka. Kalau dari kecil aja nggak diizinkan untuk merasakan emosi mereka, when they grow up, they will be a violent human being. It could be, right? So, ini teori-teori kan kita kasih tahu begini. Ini ada contohnya, kebetulan ini satu video, I think it's very good. The dad memberikan ruang, kesempatan, dan pengertian untuk anak melampiaskan emosinya. Let's watch. The one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you making me wanna try. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my
reflection. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Cause you put all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Okay, basically this parent dad ini dia enggak menyetop ataupun interrupt the child when she has that emotions. Papa ini hanya memberikan ruang and space and understanding supaya anak ini tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Tapi untuk mengekspresikannya feel free. Nah, biasanya kita udah lihat ini kok, kita tahu gitu ya, beri ruang ya untuk anak ya. Biasanya kita sendiri yang nggak tahan. Right? Kita nggak tahan. We cannot be the bigger person to give space. Karena kita sendiri don't know how to deal with our own emotion. Kita pun capek jadi orang tua, guru, bisa capek, bisa lapar, bisa apa. So that's why this emotion is tricky. It is between us and ourselves emotions. Right? Dan kita sering sekali berekspektasi tinggi agar anak dapat mengontrol emosinya. Tetapi bagaimana dengan kita sendiri? So dealing with children's emotion is actually a practice for us with our own emotion. Right? Nah, ini refleksi diri sedikit. Ini jawab dalam hati aja, oke? Jawab dalam hati. I want us. Dan kita nggak tanya ya, Romo ya. Jawab dalam hati aja. Saat saya sedang marah, saya memarahi orang di sekitar saya. Biasanya yang nggak salah pun udah kena semprot juga sekalian. Ada? Oke. Saya membanting barang-barang di sekitar saya. Bisa buku, bisa pen, bisa pintu, anything. Apakah benar? Ada. Next. Anak-anak sering jadi tempat pelampiasan amarah saya. Karena udah kesel. Teman kolega guru yang lain tentang ngomongin saya apa gitu loh, anak-anak dididik menjadi kena marah, atau anak di rumah kena marah karena udah kesel. Saya mengeluarkan kata-kata pedas yang menjatuhkan dan memaki-maki saat saya sedang marah. Kayaknya ada yang ketawa-ketawa, mungkin bener ya, ada ya, nggak tahu. So, jawab dalam hati adalah ya, saya mengaitkan kejadian-kejadian lampau. Yang udah lewat-lewat pun dikeluarkan semua. Right? Orang yang tidak salah juga jadi kena marah. Ada nggak? Saya memukul anak atau orang di sekitar saya. Iya, kena imbasnya juga. Nah, kena imbasnya juga. Saya memukul anak atau orang di sekitar saya. Ini yang udah ekstrim lah ya. Tapi ada, pasti ada. Karena we are not sure. Kita nggak pernah diajar to be aware of our emotions. Karena kita dari dulu, apalagi orang Indonesia ya, kalau udah mau nangis kan, diam ya, udah cukup ya, semua diredam gitu loh. Jadi begitu kita jadi orang dewasa, I have the freedom, I'm the adult, I can do anything to the young one. Balas dendam kalau bahasa Indonesianya. Ya, tapi itu salah sebenarnya. Nah, oke, ini. Dari angka 1 sampai 10, seberapa mahir Anda mengelola dan mengekspresikan emosi Anda? Secara keseluruhan ya,
Bukan hanya di rumah atau di kantor. Biasa di kantor lebih bisa, tapi di rumah, wah berubah. Jadi, kira-kira skor kita di mana? Itu jawab dalam hati aja. Oke. Karena yang paling penting adalah kita harus sadar emosi itu dua. Emosi itu nggak salah, cuma ekspresi dari emosi itu bisa salah. Oke, don't punish yourself because of the emotion, but the way you express it could be better. Oke, nah ini peraturan. Peraturan dalam mengekspresikan emosi. There's only one rule. Kalau bisa ikutin ini saja, I give you applause. Oke, ekspresi dari emosi tidak boleh menyakiti diri sendiri, orang lain, atau barang-barang di sekitar. Selain ini boleh, semua boleh. Ekspresi dari emosi. Minum tadi ya, bernafas. Bernafas, nyanyi, olahraga, itu boleh, semua boleh. Anything, any creative things that works for us, boleh. Ada yang suka hiking, ada yang suka berenang, ada yang mau pergi mandi, mandi pun boleh. Itu mandi itu cooling down. So anything that suits us. Halo, Miss Novita. Ini ada teacher dari Nanyang yang khususnya yang ini nih, yang dari PAUD. Siapa nih? Sambil nunggu Miss Novita kayaknya keluar lagi. Kira-kira stimulasi seperti apa nih yang dilakukan oleh teman-teman dari PAUD Nanyang Zhihui? Ada di sini siapa? Stimulasi apa yang diberikan ketika di PAUD? Kalau berbicara tentang emosi dan kita belum bicara sosial ya, Miss Novita belum bicara ini. Miss Eva ngajar di PAUD di Nanyang? Atau Miss Grace? Saya tengok ada Miss Grace ini. Miss Novita sudah masuk lagi ya? Kita minta. Ya, baru masuk. I'm not sure what happened. Oke, nanti kita lanjut diskusinya. Ya, silakan Miss Novita bisa share lagi. Oke. Tadi udah sampai sini ya. Ya. Oke, ini salah satu milestone yang kita menggunakan di sekolah juga sebagai tolak ukur untuk anak atau what we want to achieve in all students. Jadi ini boleh dilihat dan check on ourselves. Okay, not our students, just check on ourselves. Give ourselves score from 1 to 10. Okay, mengekspresikan emosi menggunakan kata-kata yang tepat. 1 to 10 ya. Yes. Okay. Next, mampu menunjukkan pengendalian diri. Next, dengan mudah mampu menerima umpan balik. Misalnya, masakan hari ini kurang enak ya. Ada yang langsung marah nggak? Ada yang, okay, maybe I need to work on it. Kadang biasa kita dikasih feedback, ada yang nggak bisa terima. Nah, merasakan dan mengekspresikan empati. Rasa empati. Oke, 1 to 10. Mampu bertanggung jawab atas tindakan. Misalnya anak-anak kita udah buat kesalahan. Can we say, oh, I'm so sorry. That was me. It was my fault. Bisa? Menunjukkan sikap positif all the time. Oke. Next, berani mengambil resiko dan mencoba hal baru.
Next, memilih dan menerima tugas yang menantang kemampuan. Ada yang merasa, udah susah kali, nggak mau lah. Right? This is all emotional development. Bereaksi terhadap frustrasi dan kekecewaan dengan cara yang tepat. Right? Ada orang yang udah, ini ekstrimnya, ada orang yang merasa kecewa atau stuck atau frustration, they choose to suicide. Right? Yang terakhir adalah memahami dan menerima batasan dan rutinitas. Just following the routine. If you have a problem with that, then there's something bothering you. Oke, ini emotional milestone. Nah, ringkasan dari emosi adalah, emosi itu tidak salah, berikan anak kesempatan untuk merasakan emosinya, ekspresi dari emosi yang harus diarahkan. Yes. Hopefully so far for emotional development we are clear. Sebelum lanjut ke sosio nih, saya pernah lihat Miss Novita share anak-anak dalam belajar gitu ya. Waktu itu tentang apa gitu. Saya juga ada share video gitu, ada satu anak yang kayaknya nangis gitu, terus yang dia nggak ngikutin. Apa itu ya, lupa saya itu. Ada di nggak nanti. Itu keren banget itu, bagaimana. Sorry, tadi tercut. Gimana? Tadi tercut internetnya. Can you repeat it please? Oh, saya pernah lihat you share your video about student activity when one student can allow waktu itu dia crying ya, dia menangis, kemudian menangis atau apa seperti itu. Masih ingat nggak video itu? I'm trying to find it out in my head. Terus ada apa? Ya, itu menarik sekali menurut saya yang you share itu tentang bagaimana anak itu bisa dealing with emosi dia, kemudian dia bisa terima society. Intinya yang saya tangkap seperti itu. Ada ditampilkan di video di penyampaian Miss Novita kali ini. I can't recall. Terlalu banyak ya, nanti lihatlah ya videonya, itu banyak sekali. Miss Novita ini juga punya channel YouTube yang berbicara tentang konteks parenting terkait dengan sosio emosi ini juga ya. Kemarin saya lihat bahasanya juga bilingual, juga ada translate-nya, nanti teman-teman mahasiswa bisa lihat ke sana ya. Baik, next. Silakan dilanjutkan. Okay, now we are going to social. Social ini berhubungan dengan orang lain, right? Tujuan dari ini, I will do it fast ya, karena waktunya. Berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang tepat, itu tujuan dari social skill. Tahu cara berinteraksi, menghargai dan menghormati perbedaan, mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. So you're not alone in this universe. There are other people around, ya. Dan mengembangkan rasa kesatuan dengan sesama manusia. That we are not different from anybody else. Right? Tapi ini tujuan the bigger purpose lah ya. Nah, yang saya mau note down sekarang, apalagi untuk anak-anak PAUD, cuma perlu 2 ini. Berinteraksi dengan ucapan dan tindakan yang baik dan benar. Just this, dengan ucapan, berbicara dengan suara lembut dan penuh kasih all the time. Okay? Even when we are angry, even when we are sad and everything, just speak gently and with love. That's it. Just try. Dan the next one is our tindakan. Tindakan itu tindakan dan perilaku yang membantu dan menghormati. Just need to remember this, ucapan dan tindakan. Untuk social skill, our words and our action. Those 2 only. Be careful with our words, be careful with our action. Kalau semua orang, manusia, despite our differences, we can do these 2 only, there will be peace. Right? Makanya di TK, fokus ke sini. Ucapan dan tindakan. Di orang dewasa pun boleh sih, kebanyakan problemnya di orang dewasa. The way we choose our words, anak-anak itu menyerap loh. So if you want to make a differences, start with ourselves, always.
Right? Ucapan dan tindakan. Nah, ini social milestone ini sama 1-10 boleh kasih nilai sendiri kalau mau. Menunjukkan kesabaran dalam berbagi dan bergiliran. Antri. Ada nggak kesabaran di dalam diri kita? Menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan terhadap orang lain. Consideration of other people. Atau kita hanya fokus ke, oh karena saya butuh ini, saya mau ini, jadi semua orang lain, I don't care, as long as I get it. It's wrong. Memulai diskusi dengan orang lain dengan cara yang tepat. How to be great, how to say, how to start a conversation. Ada yang, udah lama ya ketemu, makin gendut aja sih. Nah, itu wrong. Social skill low. Oke. Dapat menyelesaikan konflik menggunakan strategi yang tepat. Nah, cara menyelesaikan konflik dengan cara yang tepat, itu pun perlu satu pemikiran sih. Karena udah berbeda pendapat, ada konflik, how can I settle this? Masalahnya kita nggak pernah diajarkan, kita nonton sinetron, cara menyelesaikan strategi di sinetron itu semua is very dramatic. It's not a proper way. Right? Jadi ini satu pemikiran. Dapat bekerja secara efektif dan kooperatif dalam kelompok is very common. Dapat mengikuti peraturan dan arahan dengan baik. Right? The school rules, the house rule, the government rules, we have to follow it. Okay, we'll continue. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Maksudnya ini adalah when somebody else is talking, we really listen. Not just hear, ya pegang handphone. Ya, oke. Ông là những thứ mà em xăm mình xem. Okay, I'll continue. Berkomunikasi dengan kata-kata yang tepat dan volume yang tepat pada waktu yang tepat. Right? Talking at the right time, right place, and right volume. 1 to 10, apa skor kita? Mengizinkan orang lain berbicara selama percakapan. Ada orang yang kalau udah ngomong itu, he or she want to dominate all the conversation. Nggak beri orang lain kesempatan untuk berbicara, itu pun ada. Right? Mencari bantuan saat dibutuhkan dengan berkomunikasi dengan orang lain. Ask for help nicely. Ada yang orang dewasa juga nggak tahu cara ask for help nicely itu gimana. So this is the social milestone, right? Nah, emotional and social skill ini umur berapa sih harus kita mulai ajarkan ke anak-anak? Itu pertanyaannya, right? Because it's very important. Do we wait until they are in primary school or high school? No, it's actually start teaching them about emotion when 3 years old. Karena waktu 3 years old ini mereka paling 2 to 3 is like, I don't want to say selfish, tapi they can only see from their perspective. So whatever they see is theirs. Whatever they want it now. Karena dorongan emosi ini paling gejolak nih around this age. So we can start directing it. Right? Ini biasanya nursery, kindergarten, K1 gitu ya. Dan the social skill is like KB before school. KB social skills. Jadi kenapa emotional dulu, baru social? Bayangkan kalau misalnya kita ajarin anak-anak, ya kita harus ngomongnya baik-baik ya, pelan-pelan ya. Tapi anak ini udah kesel kali, gimana mau ngomong baik-baik lagi kesel? Right? So we have to start teaching them, making them aware of the emotions first, baru social. Kalau enggak, social skill itu susah kali mereka kontrol diri mereka waktu sudah berhadapan dengan orang lain. That's why we said emotion first. So far ngerti lah ya. Right? Nah, rekomendasi saya untuk semua orang, guru-guru, orang dewasa adalah kita merefleksi diri dulu atas our emotional and social skills. Sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak. Because children will not hear what you say. They will copy you. Kalau teacher atau parents lagi kesel di rumah and then you throw things, they will register, oh kalau lagi kesel itu harus lempar barang. Right? So it's always start from ourselves.
Dan kalau kita mengajarkan anak-anak emotional social skill tanpa kita pelajarin, it's like we teaching them how to swim, but we don't know how to swim. We just learn it from YouTube. Nggak nyambung, nggak nyinkron. So be aware of our emotions, our words, our action. That is for emotional and social skills. And that's the end of my presentation. Kalau ada pertanyaan, boleh. Oke, thank you, Miss Novita. Kita beri applause virtual. What? Who are you? Oke, yes. Sekali lagi kita berikan applause kepada Miss Novita, virtual applause ini. Yeay. Ya. Saya pilih di anak usia dini itu karena sangat menyenangkan. Tapi kadang-kadang memang tidak menyenangkannya begitu itu, Miss Novita. Jadi kalau yang kayak tantrum kayak itu tadi, maka kemarin saya lihat di video Miss Novita ada apa ya? Ada satu kelas ya itu waktu itu mungkin bisa dimunculkan kelas waktu itu apalah kira-kira itu ya. Jadi di kelas terus ada satu anak yang nangis atau apa gitu. Itu menarik sekali. Anaknya bagaimana laki. Cara anak laki-laki ya? Iya, laki kalau nggak salah. Yes, I remember. Bagaimana cara kita orang dewasa memperlakukan si anak ini, itu yang menurut saya itu yang apa ya, yang tadi yang sudah disampaikan semua sama Miss Novita. Jadi itu yang stimulasi, kalau kita sebut di Indonesia itu stimulasi. Jadi semua dari 5 aspek ini we call it stimulation ya, stimulasi kognitif, stimulasi motorik halus, gross motorik and dan skill-skill yang lain itu ada kognitif and language also ya. Oke. Itu menarik sekali tadi yang Miss Novita sampaikan tadi, termasuk sebenarnya saya ingin mungkin nanti bisa share videonya, saya mau kasih ke teman-teman mahasiswa nanti di kelas ya, bagaimana kita kalau tadi ya? Yang tadi barusan saya sebut. One in the classroom. Kalau itu kan orang tua ya, sebagai orang tua, karena ada yang tadi Miss Novita sampaikan itu kan yang sebagai orang tua kalau anaknya tantrum. Yang kalau saya lihat ini kan calon-calon guru nih, banyak nih mahasiswa yang ngikutin kelas kita pada kesempatan ini. Bagaimana nih kalau misalnya di classroom itu ada satu video, mudah-mudahan masih tersimpan ya Miss Novita. Jadi bisa share ke I think at your Facebook or Instagram. Baik, well, yes. Kita teman-teman mahasiswa, kemudian juga Bapak Ibu semua, ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini ada yang satu sudah raise hand. Miss Fanny Taslim, please unmute yourself and your video. Where are you? Yes, I'm here. Can I see you? Okay. Yes, I'm here. Oke, bisa kedengaran ya suara saya ya? Ya. Oke, selamat sore buat Dr. Sulaiman, moderator. Selamat sore juga, Miss. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama mengenai emotional milestone dan kemudian social milestone. Oke, tadi sudah dijabarkan mengenai beberapa milestone untuk emotional dan social milestone. Ini sangat menarik sekali ya buat saya ya sebenarnya. Yang jadi pertanyaan saya setuju sebenarnya dengan statement dari Miss Novita. Kalau mau mengajarkan anak-anak mengenai bagaimana kecerdasan emosional dan sosial, pertama-tama kita juga harus menguasai, begitu ya. Pertanyaan saya, apakah sama milestone yang diperlukan, pemahaman milestone emosional dan sosial bagi kita orang dewasa, terutama guru ya, yang berhadapan langsung dengan murid, dengan milestone yang sudah dijabarkan barusan? Apakah sama atau ada penambahan milestone daripada situ, kecerdasan emosional dan sosial untuk dewasa ya, orang dewasa ataupun guru? Itu yang pertama. Kemudian saya
mau bertanya lagi, ini sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi saya. So recently, at school we have talked about values, right? So one day we talk about equality as a value, right? Jadi ini kan persamaan. Jadi this is kind of interesting because in the class I found out one student who actually has a very good emotional milestone, already reached that kind of emotional milestone. This little fellow, he's very kind and everything, and he's very, very good actually. But what concerned me is suddenly suatu hari dia pernah bilang temannya itu banci. Why? Because he thought that one day during the online session, jadi anaknya temannya ini nyeletuk gitu. Dia bilang, wait ya teacher, I help my mom to cook. Wait the teacher, I help my mom to cook. Jadi temannya ini langsung nyeletuk, padahal ini anaknya baik, super baik ya. Jadi dia nyeletuk, oh, so you banci ya, katanya. Jadi kan saya sebenarnya pas waktu dia ngomong itu bukan lagi mata pelajaran saya, enggak sih. Pas waktu sharing di ruangan guru, jadi kedapatanlah si anak ini, ya guru yang lain berbagi sama saya. Jadi ya oke lah, as his homeroom teacher ya, sebagai wali kelasnya saya kemudian ya membuka satu sesi seperti itu ya, membicarakan mengenai ya. Actually, it's fine for boy to do girls work or girls do boys work. We take some time to talk about this. Nah, ini mengenai sosial, ya kan? Ini juga termasuk dengan sosial ya. Bagaimana cara dia menghormati perbedaan atau gender. Kemudian juga saya mendapati beberapa hal seperti yang rich and poor, perbedaan antara rich and poor. Gitu. Ya, jadi untuk anak usia dini, menurut saya sebenarnya tergantung kepada lingkungan bagaimana mereka dibesarkan ya, mungkin lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga, bagaimana mereka treat anak tersebut, bagaimana effort kita sebagai guru untuk dapat lebih menanamkan pemahaman kepada anak murid untuk tidak membeda-bedakan, seperti itu. Ya, mohon maaf jika pertanyaannya cukup panjang. Sekian dari saya. Terima kasih. Novita, langsung mau dijawab atau? Langsung aja, nanti lupa. Lupa, oke. Please. Okay, so for the skill, emotional and social skill, itu bisa dibesarkan. Jadi itu nggak mati. Right? With whatever going on in the world now, the world is keep changing. Right? If there is a new skill that we need to learn and everything, we can expand this list. Right? Tapi yang di list itu adalah, itu listnya tuh, if we can pay attention to it, it's a bit broad in a sense. Jadi dia nggak hanya paku AA gitu loh. Dia lebih ke perkembangan manusia. Selama kita masih menjadi manusia, this list masih bisa diterima lah. Right? Tapi kalau misalnya ada we realize on a new skill, itu boleh dimasukkan milestone-nya. Oke. Yang kedua tadi pertanyaan adalah yang ada 3 tadi kan? Kedua itu yang apa ya? Yang ketiga yang mengenai bagaimana menghargai dan dari segi sosial, menghormati meskipun di antar perbedaan seperti itu. Oh ya, yang banci, kata banci itu ya. Right. Ini I know the students is very young. Right, about P1, P2. Nah, P1, P2 tuh waktu mereka mengatakan itu, is basically they are bio. They must have taken it from somewhere. Pasti ada orang yang mengatakan. Jadi mereka just simply nyelutuk gitu loh. Without any emotions. They have no idea what they are talking about also. Nah, itu biasanya dari orang tua atau lingkungan sekitar. Nah, it's a good idea that to open a forum to show them pictures of chef yang laki-laki and everything. We can tell them that life skill is not dependent on gender. Everybody need to know how to take care of themselves, including cooking, making food for your own self. Jadi anak ini mereka mendapat satu data, mereka merasa data ini benar. Karena itu yang diturunkan dari atas, dari orang tua atau TV atau apa gitu loh. So if we give
data yang lain, apalagi kalau kita figur otoritas, hopefully data yang baru ini can replace that old data. That cooking is okay. Nah, ya tugas guru-guru itu adalah how to catch that yang salah itu, and we reinstall the new data yang benar. So what you are doing, I think it's perfect. Just to explain them, hey, your thought is not right. The right one is this, and this. Right? Okay. Yang ketiga, that we are no different than other people, right? Despite of our background and everything. Kita bisa start from, okay, now we pay attention to everybody in the class. Kalau di sekolah apalagi lebih gampang. See, you see everybody is wearing the same uniform. We are under one school. For example, we are Nanyang student, right? And then you see everybody. They have eyes, they have hair, they have nose, they have mouth. They are all the same, and we are all the same. Where we are born with what we have is given to us, sometimes we have no control of it yet. Apalagi untuk anak-anak ya. We don't know what their parents have gone through to reach that particular space. So we point out the similarities of us between human beings. Pada ujung-ujungnya we boil down, we are all the same human being. Itu dulu paling dasar. Right? So we can twist their lens. Sebenarnya anak-anak ini mereka nggak bisa melihat perbedaan loh. Itu tugas orang tua itu yang memasukkan kamu orang ini, kamu orang itu, kamu kaya, kamu enggak. Itu is the society's job. So if in the school, apalagi udah pakai seragam, sorry, I don't care where you're from, what's your background, you're all my child, you're all my student. We are all the same, and we need to love each other. Done. Okay. Right? Yes. Okay. I hope it's answered the question. Answered the question. Yes, Miss. Thank you so much, Miss. Okay, thank you, Miss Fani Taslim. We have a second question raised hand from also our Vice Rector, Mr. Edi Ramawijaya Putra, and he is also as SACC committee, Mr. Edi. Please, times and screen for you. Thank you, Mr. Moderator. I heard a lot of beautiful information and improvement that deals with emotional and social milestones, which are very important for the improvement of our kids and our educational system. But I would like to ask one little, maybe further explanations about how kids, maybe especially early age of kids, or we can say PAUD children, get deals with social toxic, in the process of making friends, playing together, they might have social toxic too. How do they get deals with these situations? And however, as a teachers, as an educators, we also need to understand how to impart that strategy or how to get deals with these social intoxicants in our educational curriculum. Because I've also heard that one intelligence that need to be imparted in terms of milestone of emotional and social milestone is grit or resilience or resilience. Do you have any comments or further explanation about how to get deals with that social intoxicants in early kids process? Miss Guest Speaker, thank you very much. Oke, jadi tentang ini ya Mr. Edi, tentang social toxic yang dihadapi oleh anak-anak kita, begitu, bagaimana menghadapinya, kemudian bagaimana dalam proses pendidikan, seperti itu ya kita sebagai guru konteksnya. Gitu. Sure. Please. That's the point. Thanks a lot. Yes, thank you for the question. Now the first question is, if it is your classroom, it is your authority, it is your you're holding the key to create the environment of your classroom.
So it really depends on the teacher first. The question is, why do we allow that toxicity in the classroom? Okay, but sometimes it happens outside of the classroom when the teachers is not around. Right? Kalau di dalam kelas and we saw it, we see it, it happened in front of us and we don't say anything, it will breed makin besar. But sometimes it happened behind us. So what we can do is we need to give explanation to these students. People who is toxic, they have toxicity inside of them. They just simply take it out. If a child that is brought up in a very loving environment, they don't have that even not anger, it's like violence in them. And I will be very surprised if there is a toxicity in early childhood setting. Kalau primary or secondary, I can understand. But early childhood, kalau ada anak yang sudah toxic even at that age, poor guy, poor boy or girl, itu harus perlu dicari tahu kenapa. Why is it like that? There must be something going on at home that create this kind of toxicity. And for the child who is being bullied, for example, then we need to teach this child gimana untuk stand up for themselves. Right? If, for example, they saying no lah, for example. Gimana kita mengajarkan anak ini dengan tegas mengatakan, I'm so sorry, no, I don't want to do it. Right? Karena untuk anak-anak yang PAUD ini, whatever you tell them, they will believe you. Especially if you are the teacher or the adults or the parents. You have to be very careful with that. Right? Yes, we can keep building. Ini sekarang permainan antara positif dan negatif. Lingkungan set negatif. Then we try to build up the confidence, kan? Jadi ini misalnya energinya 5 yang negatif, ini yang positif, we keep putting positif 5. Ini tergantung energi mana yang besar, paling yang menang. Kalau yang negatif lebih banyak, they believe that they are like that. Tapi kalau ini bisa kita redam dengan figur otoritas kita, most likely they can still reconstruct themselves. Right? Are you saying that, I just want to clarify one little thing. Yes. Are you saying that early age children never have any problem with their social activity, or I might capture another thing? No, I mean that early childhood children should not have that toxicity. Toxic apa ya bahasa Indonesianya? Yeah, I better understand that term toxicity in English because I don't understand. Untuk yang lain itu maksudnya untuk mahasiswaku kan nggak ngerti toxicity. Toxic itu racun, kayak racun. Ya, meracuni. We said toxic environment artinya environment yang paling negatif gitu kan, yang beracun gitu kan. Di anak kecil itu tidak seharusnya ada racun begitu. They're still so pure. If they have that, there is a problem with the environment. Itu perlu tindak lanjutin dengan tegas loh. Ya. Ya. Yang paling penting memang cari, seperti Miss Novi tadi katakan, mencari sebab-sebab ya. Bisa jadi ya lingkungan orang tuanya itu karena membenturkan tadi 5. Right, exactly. Yeah, I agree with that. Thank you for the response. That was very good response. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Mr. Eddie. Next, the next question here from Ibu Bunda Darlinda Suri. Bunda Darlinda Suri, the question is, mohon diperjelas kurikulum, balik ke kurikulum Miss, dari luar yang Bunda anggap cocok untuk kita adopsi di negeri ini dan dari 8 area of development tadi yang disampaikan ya. Jadi 8 area, kalau kita tadi merujuk pada STPPA itu 5 area toward a child yang dianggap lemah dalam kurikulum K13. Kita masih menggunakan kurikulum 13 di Indonesia. Thanks. Okay.
The only thing is what ya bahasa Indonesia. Satu-satunya yang saya rasa lemah di kurikulum Indonesia itu adalah kita fokusnya ke activity now. We keep giving activity, beautiful activity and everything, tapi landasannya itu activity jadi landasan. Seharusnya milestone yang jadi landasan. Right, for example, in that 8 areas of development, ada 8 itu 8 areas of development, if for me, I cannot cut it, kayak misalnya sekolah saya mau tapi transisi 5 dulu lah, atau 3 dulu lah, it doesn't work like that. It has to come the whole package, tapi milestone-nya kita bisa kurangin dulu, kalau mau. Tapi the holistic child secara keseluruhan perkembangan anak itu 8. Right? Nah, kalau guru yang tahu berlandaskan activity, berlandaskan milestone itu, di activity-nya itu, it will cover 8 of this, atau for at least 5 of this. Jadi, we are clear with our goal, baru kita buat activity. Kalau yang biasanya itu adalah kita buat activity, baru kita cocok-cocokin, oh ini bisa masuk, oh ini bisa masuk, oh ini bisa masuk. Kalau versi begini, we don't know by the end of the year kalau bahwasanya ini semua list milestone ini kita mencapai list milestone ini. Karena kita main cocok-cocokan. There is a big chance that we miss out on some milestone gitu loh. That is what I feel the weakness is there in education curriculum things when the implementation of it. Ya, implementation I think. Karena kalau dari tujuannya sebenarnya sama seperti that you talking about. Jadi tujuan kenapa STPPA itu dibuat ya, yang sekarang menjadi 5 itu ya sebenarnya seperti tadi itu, bahwa itu tidak bisa terpisah-pisah dan berupa activity itu untuk memberikan stimulasi ke 5-5-nya itu gitu seharusnya. Yes. Oke, tadi ada yang mau bertanya, raise hand langsung. Dari kalau tadi sudah dari ayah, dari bunda tadi 1, ini ayah lagi, ayah Edi, Yanda Edi. Please, times and Oke, thank you moderator. Ini mau bertanya, Miss. Ini sebenarnya kejadiannya kayaknya 4 hari yang lalu lah, 4 hari lalu. Karena ini kan anak saya usia 3,5 tahun gitu ya. Jadi bandel ya gitu, adalah kesalahan-kesalahan yang sehingga emosi. Tadi kan Miss bilang emosi nggak boleh menyakiti diri sendiri, orang lain ataupun barang. Jadi terpaksa apa istilahnya itu dipukul gitu ya. Jadi nangis. Terus secara nggak diajarin sih, dibilangnya Harvey love mommy, Harvey doesn't love daddy. Jadi sesudah saya pukul nangis-nangis sampai memeluk mamanya gitu. Jadi pertanyaan saya sih, kalau usia segitu itu boleh nggak dipukul gitu? Itu sih, maksudnya karena terlampau apa ya gitu, makanya bereaksi apa gitu. Nah itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Okay, so 3 years old is very cute still. They must have done some mistakes pasti lah ya. Nah, apakah boleh dipukul atau enggak itu? I don't want to give a black and white answer for it, karena nanti kontroversial, right? So, according to our own development and the child, apa yang paling bisa cocok dengan anak dan orang tua dan keluarga, use that. But, there's a but, right? Nah, waktu anak dihukum ini, apakah dia tahu dia salahnya tuh di mana? Right? Dan pertama itu, this is very nice scenario. Karena waktu Harvey dipukul, dia lari ke mamanya. Right? Nah, di sini mamanya mempunyai kesempatan. Trik ini bisa dilakukan di kelas juga, antara 2 guru. Oke, okay? Jadi kan ada good cop, bad cop gitulah ya. Nah, bad cop marah. Jadi anak itu lari ke yang good cop. Nah, the role of the good cop is big. Di situ penanamannya. Boleh ditanyakan, Harvey tahu kenapa papa marah? Harvey tahu kenapa papa pukul? The mom has to ask.
So have that conversation. Iya, karena tadi Harvey begini-begini, makanya papa marah, ini nggak boleh, bla 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 bla. Right? Now the mommy has said, okay, Harvey, now you understand after the conversation, bla bla bla. Now I think it's a good idea to go and say sorry to daddy. Right? And then nanti waktu dia balik ke daddy ask again, do you know why I scold you, or do I know why I hit you? Jadi anak ini diprogram dari sini ke sini, diprogram bahwasanya action yang tadi dia lakukan itu salah. Right? So, hanya perannya aja ya yang berbeda ya. Padahal tujuannya sama, hanya perannya saja yang berbeda, tetapi sebenarnya tujuannya sama untuk edukasi dia tentang konteks. Yes. Jadi tapi mamanya sama papanya tuh satu suara. Jadi anaknya mengerti, oh okay, this is the truth. Karena mama bilang itu, papa bilang begitu. Dan setiap kali ada konflik dengan anak, always end up with a hug. Anak harus tetap mengerti bahwasanya even though daddy scold me, daddy hit me, he still love me. Jadi setelah drama-drama ini, after ask Harvey, you know why daddy scold me, you know, okay, no son, don't do it ya. Udah deal and everything, then close it with a hug. I still love you. Right? Try that. Karena anak ini, they push buttons. They really push buttons. Right? If you, kalau misalnya kita udah sempat pukul, it's okay. Yang udah terjadi. But always remind them that mommy and daddy's love is not less. Right? Kemarin ada salah satu mengenai mukul-mukul gini, saya ada lihat satu TV show acara. Jadi dia ada about 5 families, anaknya about SD, SMP, SMA gitulah. Jadi acara TV ini mereka balik role. Mereka suruh anaknya yang jadi parents in the home. Right? So it'll be very interesting. Ada rumah yang there will a lot of love and everything. Waktu papanya lagi duduk gitu, sedih gitu, then the child ask, Daddy, you wanna hug? Tapi ada satu rumah family yang selalu pukul, mamanya buat salah sedikit dia ambil tongkat pukul mamanya. Di acara itu kan nggak bisa bilang nggak boleh. Yeah. Right? Jadi they use the method that the parents use. So you decide what kind of household you want to have. Right? Itu perlu satu pemikiran sih. Hopefully it helps. Okay. Okay, wait. For the last question, Miss Novita, here is sebelum kita akhiri sesi kita pada kesempatan ini, ada satu pertanyaan yang concern kepada emotional and social dari sudut pandang teori ya. Tadi ada yang bertanya tentang konteks teorinya. Bisa tahu landasan atau acuan ya. Jadi dalam milestone yang ada tadi yang disebutkan tadi emotional and social. Kemudian adakah milestone yang tadi masih orang yang sama, Ibu Yunita, yang tadi disampaikan berlaku untuk usia tertentu atau hanya anak usia dini nih? Kalau anak usia dini kan 0 to 8 ya, 0 sampai 8 tahun kalau di dunia ya. Kalau di kita kan anak usia dini secara hukum itu 0 sampai 6 tahun ya. Tetapi sebenarnya early sekolah dasar awal ya, SD awal itu sebenarnya masih masuk ke anak usia dini. Please, yo. So every milestone itu sumbernya tuh dari research. Jadi tidak hanya social emotional, tapi juga secara kognitif, secara motorik, and everything. Ekspektasi itu yang ada di milestone, itu dari research mengatakan misalnya, anak umur 1 tahun sudah harus bisa berdiri misalnya. Anak umur berapa sudah harus bisa ngomong 1-2 kata, for example like that. So from the research of child development, itu dibuat dari milestone. Right? So it's not from us. Nah, sedangkan untuk social and emotional, it's from the human development. Mungkin in the emotional and social for the psychology side. They have done research ini yang harus dibutuhkan untuk umat manusia so that we can become human, we can blend in, become more human lah gitu loh. Nah, dan milestone ini tidak hanya untuk PAUD, ini untuk orang dewasa dan termasuk kita juga boleh. So because social and emotional, it's
throughout our whole life, right? We cannot say that after 40 years, I don't have emotion, I don't have social anything anymore. Ini perkembangan manusia. So we can still use it, we can expand it as well. Jadi ini nggak mati. Yes. Yeah, I hope it answers the question. Yeah. Oke, baik. Terima kasih jawaban yang cukup komprehensif. Ini juga termasuk pertanyaan yang saya ajukan nih ketika review STPPA tadi, milestone dalam konteks ini. Kalau yang kurikulum 2013, Miss Novita pernah lihat bahwa milestone di K13 itu kan dipisah-pisah from 0 to 3, 3 to 4, kalau nggak salah 4 to 5, 5 and 6 ya, to 6. Nah itu sekarang kemungkinan besar, ini bukan bocoran lagi, tapi maksudnya kita brainstorming ya, karena mereka juga bertanya itu, menurut Novita, Miss Novita sebagai praktisi ini, guru di lapangan itu masih membutuhkan tidak itu panduan yang per age. Kalau kemungkinan the next ya, the coming curriculum yang disempurnakan, what I say the STPPA itu, mereka tidak lagi per age gitu. Jadi langsung jadi setelah 6 tahun, di usia 6 tahun itu mereka mencapai this milestone yang kayak yang tadi seperti 1 to 10 that you mention about the social or emotional like that. For the coming curriculum, I think STPPA or milestone ini tidak lagi mencantumkan per apa namanya age. Menurutmu bagaimana, Miss Novita? Okay. So in our school itself, kita ada yang tidak berubah, ada yang berubah, ada yang tiap tahun, tiap term berubah. Okay. Kalau untuk bagian spiritual, social, emotional, nilai kemanusiaan, self-help skill, creativity itu sama. Tapi intelektual dan motorik nggak bisa sama dong. Masih dibutuhkan per usia maksudnya. Yes. Kalau misalnya kita samakan anak 5 bulan sama 3 tahun, ekspektasinya kan beda. Ya. Ya, jadi my answer is for intellectual and motorik itu harus berubah, tapi untuk yang lainnya boleh sama. Yeah. Karena pegang pensil pun itu ada stages-nya. Yeah. Right? We cannot expect a child to, I'm just looking for a pen. So, awalnya anak pegang pensil begini, you know, can see. Baru ada anak yang pegang begini. Yeah. Right? Dari ini sudah agak kuat, 3 jari. Baru dari 3 jari lebih improve lagi gimana gitu loh. Jadi it has a stages. Tapi karena kita nggak tahu, kita paksakan harus pegang pensil begini ya. Padahal tangannya belum kuat loh. So that's why motorik sama intelektual itu harus ada stagesnya. Ya harus ada dibagi per itu ya, per ini ya. Per umur. Saya pikir mungkin ada itu tadi, tapi mungkin diselipkan ke yang namanya kemudian itu adalah capaian pembelajaran. Tapi I think we need benar-benar kita membutuhkan satu pedoman yang khusus usia perkembangan itu secara motorik halus, motorik kasar atau gross motornya itu kasarnya itu seperti apa, motorik halusnya itu seperti apa. Guru di lapangan saya pikir setuju ya bahwa itu masih dibutuhkan. Ini kan banyak guru PAUD juga. Boleh ada satu guru PAUD 2 menit sisa? Guru PAUD-nya Miss Novita kira-kira siapa yang ditunjuk? Kira-kira sebagai guru PAUD-nya nih masih membutuhkan tidak milestone yang per age itu yang dalam arti benar-benar detail yang seperti itu. Ada siapa Miss Novita? Coba for the closing. Teacher Arnita ada di sana? As a teacher Yeah. in early childhood? Yeah, Miss. Yes. What do you think about it? Sebagai teacher masih membutuhkan nggak step-step milestone per usia gitu. Jadi STPPA standar perkembangan anak usia dini itu menurut teacher sebagai guru di lapangan masih membutuhkan tidak? Kira-kira yang memang detail bahwa anak usia segini sampai segini itu dia motorik halusnya itu begini-begini loh gitu.
Iya, sangat-sangat masih dibutuhkan, Pak. Untuk iya, masih sangat dibutuhkan. Karena kita sebagai guru sebenarnya itu sebagai guidance ya. Untuk kita tidak memaksakan kemampuan anak itu di luar batas kemampuannya gitu. Jadi sesuai aja dengan tahap umurnya, perkembangannya sampai mana gitu. Jadi jangan sampai kita malah membuat si anak itu menjadi apa ya, menjadi trauma untuk belajar, bisa jadi begitu. Karena kan setiap anak itu memang ada yang sangat pintar sekali, cepat menangkap, tapi masih banyak juga anak yang memang berkembang sesuai dengan umurnya gitu, Pak. Jadi Ya, sangat penting sekali. berarti masih tetap penting guidance itu ya, guidance bahwa usia perkembangan. Tapi ingat juga, teacher juga seperti Miss Novita tadi kata. Kena mute, Romo. Mute, Pak Sulaiman. Ya, sorry. Jadi maksudnya ya benar apa yang disampaikan tadi. Jangan sampai juga, maksudnya teacher di lapangan itu masih butuh nih pedoman dari per age itu, per usia gitu ya, usia perkembangan itu 0-3 segala macam. Tapi juga pesan saya sebagai teacher, kita tidak boleh malas juga nih. Jangan sampai di usia itu sehingga program pembelajaran kita itu hanya sebatas itu, kita tidak berkembang lagi untuk memberikan stimulasi sampai batas akhir usia perkembangan anak usia dini itu. Itu kan yang disebut Miss Novita tadi, yang dicontohkan lah tadi katakan di emotional and socio itu tadi adalah batas usia sampai 6 tahun. Walaupun sebenarnya kita sampai orang dewasa itu harus punya itu skill gitu loh. Ya. Iya, benar. Gitu ya. Iya. Jadi juga disetujui oleh Miss Yuvita. Jadi nanti juga saya punya bahan nih nanti waktu review yang kedua kali terkait dengan milestone ini. Thank you very much ya. Terima kasih atas dua pandangannya. Kemudian sebagai penutup kita sudah pukul 16. Mr. Amiro, ada mau disampaikan? Ini kayaknya dia baru membuka kamera. Ini ayah. Cukup. Oh, exciting. Oke. Okay. Thank you, terima kasih. Sebagai penutup, Miss Novita, ada yang ingin disampaikan? Sebagai penutup pada sesi kita kesempatan ini. Yes, mungkin hanya sedikit untuk guru-guru ya, guru-guru orang tua. I always say one thing, if you want to make a changes, it start from yourself, right? In terms of social, emotional, atau apapun itu, mau membuat perubahan itu dari diri sendiri. Nah, ini yang biasa agak susah. Dan check on our expectation on our children. Karena kadang-kadang ekspektasi kita itu melampaui batas yang tidak kita pikirkan. Karena hanya berdasarkan kertas, buku harus bilang begini, harus begini, tapi kita sendiri nggak pernah dive into it and really know about it. Jadi makanya segala sesuatu yang kita pelajarin, kita praktekkan dulu ke diri sendiri. Once we understand ourselves, you can teach anybody you want. Okay? I think that's it. Okay, thank you very much. Mr. Edi Ramawijaya masih bersama kita atau sudah terakhir? Sudah left, Mr. Edi. Oh, sudah left. Oke, baik. Baik, kalau begitu sebagai penutup kita bersama-sama mengucapkan terima kasih dari Sriwijaya State Buddhist College, Miss Novita. Tunggu sebentar, beliau mungkin akan masuk join kembali, Miss Novita. Itu Mr. Edi mau masuk, bro. Mana? Di Pak Ketut. Mana? Gua nggak lihat Pak Ketut. Okay. Mr. Edi, as our Vice Rector and also as a committee of SACC, akan menyerahkan sertifikat sekaligus yes. Silakan Mr. Edi. Pertama-tama atas nama lembaga Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten dan juga komunitas SACC. Sorry, I'm using my friend's Zoom address because it was banned out. Kepada Miss
Novita Lestari, certified hypnotherapist, atas partisipasinya sebagai bicara tamu pada sesi webinar kali ini dengan tajuk pengintegrasian kurikulum dalam dan luar negeri untuk menunjang perkembangan emosional dan sosial anak usia dini. Atas nama lembaga dan Bapak Ketua, Bapak Dr. mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tingginya kepada Miss Novita for a very insightful presentation, dan kami akan harapkan kehadiran Miss Novita untuk depannya terus berkolaborasi dengan kampus dan dengan Sivitas Akademika Stability. So, the certificate hands to you. Thank you. Thank you very much. Oke, thank you very much Miss Novita. Kita kasih applause, virtual applause kepada Miss Novita. Thank you very much. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Sekali lagi kepada mahasiswa juga yang baik dari kelas saya maupun di luar kelas. Silakan mohon diisi daftar hadir dan evaluasi kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi thank you very much. Thank you. Terima kasih, selamat sore. Thank you. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih moderator, terima kasih narasumber. Sulaiman dan Ibu Terima kasih. Novita.